Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian bisnis yang diampu langsung oleh Ibu Alfi kepada teman-teman agar memperhatikan dan menyimak dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat analisis dalam suatu penelitian yang beranggotakan saya Dia Andini, Saya Robi Bintang, saya Dewi Sartika, saya Nur Aini Rahmayanti. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya mengenai statistika inferensial, tipe statistika inferensial, pengertian analisis regresi, dan tipe dari analisis regresi. Let's get it! Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel dan hasilnya dipakai untuk generalisasi dan populasi. Penggunaan statistik inferensial didasarkan pada peluang dan sampel yang dianalisis diperoleh secara acak. Statistik inferensial terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, statistika parametrik, dan yang kedua, statistika non-parametrik. Statistik parametrik adalah teknik statistika parametrik didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan jenis data yang digunakan interval dan rasio. Statistik inferensial memiliki berbagai macam alat analisis. Di sini kami akan membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan menggunakan analisis ini, kita bisa menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah penelitian. Analisis regresi memiliki 3 jenis tipe. Yang pertama, regresi linier sederhana. Metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Yang kedua, regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan model regresi linier dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga, regresi nonlinier. Regresi nonlinier yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linier pada parameter regresinya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai persyaratan penggunaan model regresi dan juga analisis regresi. Persyaratan penggunaan model regresi. Yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Yang ketiga, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T, koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai kritis. Yang keempat, tidak boleh terjadi multikolinearitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Yang kelima, tidak terjadi otokorelasi. Terjadi otokorelasi jika angka Darwin dan Watson atau DB sebesar lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 3. Yang keenam, keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Yang ketujuh, terdapat hubungan linier antara variabel bebas X dan variabel tergantung Y. Yang kedelapan, data harus berdistribusi normal. Yang kesembilan, data berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir, yang ke-10, kedua variabel bersifat dependent. Artinya, satu variabel merupakan variabel bebas atau disebut juga sebagai variabel prediktor.
Sedang variabel lainnya variabel tergantung atau disebut juga sebagai variabel respon. Analisis regresi. Analisis regresi ada 3. Yang pertama, regresi linier sederhana. Yang kedua, regresi linier berganda. Dan yang ketiga, regresi non-linier. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu regresi linier sederhana, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, di mana keterangannya yaitu Y variabel dependen atau respon, A yaitu intercept atau konstanta, yang B yaitu koefisien regresi atau slope, yang E yaitu residual atau error. Yang kedua yaitu regresi linier berganda. Nah, rumus dari regresi linier berganda ini Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X2 ditambah beta 2 X2 ditambah beta n Xn ditambah E. Keterangannya, di mana Y yaitu variabel terikat atau respon, X yaitu variabel bebas atau prediktor, alpha yaitu konstanta, beta yaitu slope atau koefisien estimate. Baik, saya akan menjelaskan rumus mengenai analisis regresi nonlinier beserta analisis beberapa jurnal yang menggunakan analisis regresi. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai regresi nonlinier yang merupakan analisis data yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linier pada parameter regresinya. Adapun rumus dari analisis regresi nonlinier ini adalah Y sama dengan F dalam kurung X1 beta 1 ditambah error, yang mana keterangannya Y merupakan variabel dependen yang akan digunakan untuk menghitung pemodelan, sedangkan F merupakan fungsi dari model regresi. X1 merupakan vektor variabel bebas atau independen, dan beta 1 merupakan vektor parameter yang belum diketahui, sedangkan E merupakan residual atau error. Nah, di sini kami menganalisis beberapa jurnal yang menggunakan analisis data regresi linier, yang mana judul dari jurnal yang kami analisis adalah analisis pengaruh kualitas pelayanan, bauran pemasaran, dan citra merek terhadap kepuasan konsumen pada PT Hajrat Abadi Yamaha Samratulangi Manado. Adapun analisis data jurnal ini merupakan teknis analisis data yang digunakan dan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian dilakukan untuk menguji apakah data dan penelitian ini terdistribusi normal dan tidak memiliki gejala multikolinearitas serta gejala heteroskedastisitas. Metode analisis regresi linier berganda ini dinilai dari koefisien determinasi uji T dan uji F. Adapun jurnal kedua yang kami analisis adalah yang berjudul Analisis Merek, Promosi, dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian dalam studi kasus di Gelail Swalayan Manado. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis data dan alasan menggunakan analisis regresi linier berganda dan non-linier. Baik, saya akan menjelaskan analisis data dari jurnal kedua, yaitu analisis merek, promosi, dan harga pengaruhnya terhadap keputusan pembelian di Gelail Swalayan Manado. Analisis data dari jurnal tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda, digunakan sebagai metode dalam analisa data dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu mengetahui pengaruh merek, promosi, dan harga terhadap keputusan pembelian di Gelail Swalayan Manado, dan variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan.
Alasan menggunakan analisis regresi linear berganda dan non-linear. Alasannya, jurnal ini menggunakan analisis regresi yang dimana analisis regresi ini menggunakan alat statistik yang analisisnya banyak digunakan dalam berbagai bidang, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dan memiliki 3 macam tipe dari analisis regresi. Tipe yang pertama adalah regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara 2 variabel, 1 variabel dependen dan 1 variabel independen. Tipe kedua adalah regresi linear berganda yang merupakan model regresi linear dengan 1 variabel dependen dan lebih dari 1 variabel independen. Tipe ketiga adalah regresi non-linear yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear pada parameter regresinya. Dapat diambil dalam kesimpulan bahwa analisis regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara 1 buah variabel bebas terhadap 1 buah variabel terikat. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.